Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risa, senang sekali ketemu lagi bersama saya Unggul dalam program acara DIPA, Dialog Pagi. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang, akan membahas tema tentang kesehatan, tentunya dengan seorang narasumber yang sudah expert di bidangnya. Kali ini kita sudah akan membahas tentang tema tentang hepatitis. Nah, hepatitis, ada hepatitis di rumah sakit. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Nah, oke ya. Ini kalau masalah seperti ini, bagaimana pencegahannya? Kita harus mengundang seorang narasumber, yaitu dari bagian PPI. Oke, baik pemirsa, sebelum kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, kita sapa dulu para pemirsa yang menyaksikan langsung program Dialog Pagi ini melalui channel YouTube kami di RSI Sultan Agung Semarang, ataupun yang menyaksikan langsung program Dialog Pagi ini melalui TV-TV di public area kami. Semoga para pemirsa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sudah ada di samping saya. Ini sudah ada Bapak Rohadi Setianto Eskop. Oke. Assalamualaikum Pak Roh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Roh? Sehat. Alhamdulillah. Pak Rohadi ini dari bagian PPI pemirsa. Jadi nanti kita akan mengupas tuntas tentang hepatitis. Nah, ini kalau di rumah sakit ini juga harus hati-hati ya. Orang PPI ini yang harus selalu mengawasi nih Pak ya. Bagaimana pencegahannya supaya karyawan maupun para pengunjung atau pasien yang lain tidak tertular hepatitis B ini. Nah, ngomong-ngomong tentang hepatitis B ini, mungkin para pemirsa itu masih ada yang bingung ya, hepatitis B itu apa ya? Apa golongan darah gitu? Enggak ya. Kalau golongan darah ada A, B, terus ABO ya. Kalau hepatitis B cukup di B aja atau ada O juga, Pak? Sebetulnya ada yang lain. Oh, ada yang lain. Tapi kita kupas tuntas untuk yang B. Oke, baik Pak Ro. Baik Pak Ro, untuk hepatitis B sebenarnya itu apa Pak Ro? Nah, ini saya ulas secara ringkas saja ya. Jadi hepatitis B itu adalah infeksi, sebenarnya ini penyakit menular ya, yang infeksi yang menyerang pada organ hati. Ya, dan bisa menimbulkan dampak baik itu jangka dalam waktu singkat maupun dalam waktu yang sangat panjang. Itu bisa kronis, bisa juga akut. Ya, itu secara ringkas begitu. Berarti nyerangnya itu di hati ya, Pak? Ya. Jadi kalau dulu pas saya kecil itu penyakit ini dikenal dengan penyakit kuning. Oh, karena badannya jadi kuning. Iya. Matanya juga kuning ya, Bro? Oh, kuning semua ya. Oke. Jadi kalau orang dulu tuh menyebutnya penyakit kuning. Penyakit kuning. Karena memang ciri khasnya terletak pada kulit sama pada kulit, mata. Kemudian di mata itu mirip-mirip berwarna kuning begitu. Jadi kuning ya wajahnya ya. Oke. Itu yang khas. Begitu. Tapi kalau di gigi aman ya Pak? Tetap putih ya, nggak kuning ya. Oke, ini berarti tadi disebabkan oleh infeksi? Infeksi. Bukan karena virus atau itu Pak? Infeksi virus, maaf. Oh, infeksi virus? Ya, oh iya. Betul, berarti dari virus yang menginfeksi di hati. Ya, makanya betul. Bisa jadi hepatitis B itu ya. Nah, ini dari virusnya sendiri ini biasanya cara penularannya bagaimana Pak Roh? Kok bisa sampai orang terkena hepatitis B? Padahal awalnya sehat, tiba-tiba kok bisa kena hepatitis B gitu? Penularannya bagaimana? Ya. Jadi penularannya itu ada beberapa cara sebetulnya. Mereka akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau di rumah sakit ini khususnya karena kita bicara tentang terkait penularan di rumah sakit, itu melalui darah dan produk darah itu pertama ya. Cara penularannya misalnya dengan pada saat transfusi darah, kemudian lewat penyuntikan yang tidak aman, kemudian misalnya ada terkena percikan darah dan sebagainya. Kemudian juga bisa menular melalui kontak seksual. Kontak seksual, Jadi ini pada
misalnya pada orang yang terinfeksi virus HIV hepatitis B hepatitis B ini, bukan HIV. Iya. Bahas seksual jadi langsung HIV ya. Iya. Hepatitis ini apabila tidak menggunakan prosedur yang aman akan menularkan ke orang lain. Kemudian ya ke pasangannya. Kemudian dari ibu ke anak pada saat persalinan itu juga bisa. Tapi pada saat persalinannya, Pak? Pada saat bukan karena genetik ya berarti? Bukan karena genetik. Bukan ya? Tapi ini bukan termasuk penyakit genetik kan berarti? Bukan. Bukan ya? Oke. Karena ini kan infeksi ya. Infeksi jadi karena virus berarti? Iya, karena virus. Kemudian bisa dengan lewat kontak ya, lewat kontak cairan tubuh. Misalnya kita terkena tumpahan atau muntahan pasien, kemudian prosedur medis yang tidak aman. Jadi misal apa, Pak? Misalnya penyuntikan yang tidak dilakukan melalui prosedur-prosedur yang sudah direkomendasikan, ya. Kemudian pembuangan sampah-sampah medis yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itu bisa menyebabkan mekanisme penularan ini terjadi ke orang lain. Gitu. Jadi banyak tadi ya, cara banyak, penularannya ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Terus ini Pak Ro, kalau caranya banyak sekali, ini apa benar ada resiko penularan hepatitis B ini saat pasien berobat ke rumah sakit, Pak Ro? Jadi ada ya resiko-resiko penularan ya terutama melalui tadi ada produk darah, ada mekanisme tindakan-tindakan medis yang mungkin dilakukan tidak sesuai prosedur, kemudian barangkali tidak ada asesmen atau screening awalnya. Betul. Nah, itu mungkin menjadi resiko yang bahkan yang paling tinggi ya. Ya, gitu. Nah, ini untuk kondisi seperti apa ya Pak yang berisiko untuk menularkan hepatitis B ini biasanya? Jadi yang memang kalau yang menularkan memang pada pasien-pasien yang sudah terinfeksi tapi tidak terdeteksi, atau mungkin pasien yang sudah dikenali atau sudah terinfeksi tetapi tidak dilakukan antisipasi atau pencegahan-pencegahan pengelolaan yang barangkali tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ini akan menjadi potensi untuk menularkan kemana-mana ke orang lain. Gitu. Jadi lebih berpotensi Pak ya, apalagi yang seperti itu ya. Nah, ini Pak Rodi kan sebagai PPI ya. Bagaimana rumah sakit untuk melakukan pencegahan agar pasien itu dan tenaga kesehatan kita tidak tertular hepatitis B, Pak Rodi? Oh iya, baik. Jadi secara umum kita itu sudah diarahkan melalui panduan, panduan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa ada yang namanya kewaspadaan isolasi. Ya, kewaspadaan isolasi ini ada dua kelompok ya. Kelompok pertama itu adalah yang dinamakan dengan kewaspadaan standar. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan istilah yang disebut sebagai, di tempat kami disebut sebagai kewaspadaan berdasarkan transmisi. Jadi itu ada dua step begitu. Step 1 itu untuk dilakukan secara general, itu sebagai pencegahannya. Kemudian step yang kedua dilakukan setelah terjadi infeksi begitu, sudah ada diketahui bahwa pasien sudah terinfeksi virus hepatitis sehingga harus dikendalikan. Jadi ada pencegahan, ada pengendalian di step kedua. Di step kedua ya. Jadi kalau yang pertama itu digeneralisasi ke semua pasien, ke semua pengunjung, ke semua tenaga medis. Kemudian di langkah yang kedua itu diberlakukan khusus bagi pasien-pasien yang sudah terjadi infeksi, sehingga petugas medis itu aman nanti dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Kemudian pasien sendiri juga tidak akan menularkan ke
petugas medis atau ke pengunjung yang lain, atau bahkan ke pasien yang lain, ya. Nah, terus untuk kebutuhan sehari-hari gitu, Pak Ro, biasanya kan pasti ada alat-alat medis, terus kebersihan tangan dan lain-lain, itu kan sangat pengaruh juga ya, terutama di keperawatan ya. Meskipun kalau di non medis tidak begitu berbahaya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya dari non medis, karena kan ada kontak. Misal seperti kasir harus memberikan kembalian uang atau apa dari bagian front office memberikan antrian atau apa gitu. Bagaimana biasanya Pak kalau dari PPI? Jadi dalam mekanisme tadi kan ada dua tahap. Tahap pertama itu di fase pertama itu adalah kewaspadaan standar. Itu kita menerapkan edukasi terkait dengan kebersihan tangan, kemudian pengelolaan limbah, kemudian penggunaan alat pelindung diri dan sebagainya. Dan itu kita edukasi baik itu ke pasien, kemudian ke pengunjung ataupun ke petugas. Itu secara periodik kita lakukan ya. Kemudian untuk yang tahap kedua tadi, tentunya kita juga memberikan edukasi ke pasien sendiri maupun ke petugas yang lain untuk selalu menjaga, mungkin untuk petugas ya menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, menggunakan alat pelindung diri. APD ya. Kemudian untuk pasien sendiri juga diharapkan untuk mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, misalnya kebersihan tangan. Jadi dia harus melakukan kebersihan tangan sebelum berinteraksi dengan orang lain maupun sesudah interaksi dengan orang lain melakukan kebersihan tangan. Oke, baik. Pak Ro, ini tadi kalau dalam tindakan-tindakan gitu ya, alatnya, terus sarung tangan, kontak dengan pasien, kan belum tahu ya kita itu pasiennya apakah hepatitis atau enggak. Nah ini sama kita dari keperawatan gitu sudah tahu itu pasiennya memang pasien hepatitis B gitu. Terus sedang ada melakukan tindakan atau apa gitu. Nah kebetulan itu sama pas ngambil jarumnya atau apa gitu, terus ketusuk ke perawat gitu. Biasanya langkah selanjutnya bagaimana Pak Ro? Apakah langsung, kan resiko banget ya itu berarti untuk tertularnya. Apakah langsung diberikan perawatan atau cek lab atau diberikan vaksinasi atau apa gitu biasanya Pak? Jadi kalau penanganan di tempat kami itu sudah ada prosedurnya. Sudah ada standar operasional prosedurnya terkait dengan tertusuk jarum itu yang diberlakukan untuk pemberi pelayanan langsung kepada pasien. Jadi pada tahap awal setelah dilakukan setelah misalnya petugas tertusuk jarum itu dilakukan kebersihan di area lukanya ya, dengan dibersihkan dengan sabun, dengan air mengalir. Cuman tidak boleh dipencet-pencet begitu di tempat tusuknya. Jadi cuman diguyur dengan sabun di bawah air mengalir. Nggak dipencet biar keluar darahnya gitu Pak? Tidak boleh dipencet-pencet. Nggak boleh malah ya? Akan memperburuk kondisi lukanya. Biasanya kalau orang awam gitu kan kalau kena apa gitu langsung pencet biar racunnya keluar gitu ya. Nah, setelah dilakukan pencucian tahap pertolongan awalnya, kemudian petugas atau misalnya perawat yang tertusuk tersebut diarahkan untuk melakukan pemeriksaan diri ke kalau di tempat kami di instalasi gawat darurat. Ke IGD ya. Jadi itu akan diperiksa dulu, kemudian akan anamnesis begitu, bagaimana kronologis kejadiannya, kemudian baru diperiksa ke laboratorium, ke lab. Ya, apakah nanti hasilnya positif atau negatif gitu ya. Tetapi dia juga akan ditanya terkait dengan apakah pasiennya juga sudah dipastikan terkena atau terinfeksi hepatitis, kemudian yang bersangkutan sendiri dipastikan apakah sudah dilakukan imunisasi sebelumnya. Imunisasi atau vaksinasi itu ya? Hepatitis. Ada ya Pak vaksin hepatitis ya? Ada. Biasanya diberikannya waktu bayi atau itu Pak?
ada paket-paketnya, ada pada saat bayi, ada pada saat dewasa Dewasa dan juga ada juga ya. jadwalnya. Oh, berarti lebih aman ya. Iya. Terus ini Pak Royadi, ini tadi kalau perawat yang kena. Nah, Iya. ini untuk keluarga sendiri. Ini kan resiko banget ya. Kalau satu betul. keluarga itu ada yang terkena hepatitis B. Paling enggak kan di rumah nanti pasti masak piringnya disendiriin gitu ya. Iya. Harus ditandain gitu ya berarti. Enggak juga kan Enggak mungkin juga sih. takutnya kan nanti kalau pas Iya. keliru atau bagaimana gitu Iya. kan lebih beresiko. Iya. Nah, untuk keluarga sendiri apakah perlu dilakukan vaksinasi untuk hepatitis B ini, Pak? Memang kalau melihat kondisi salah satu keluarganya ada yang terinfeksi virus hepatitis, itu sebaiknya memang paling aman semua divaksinasi. Seluruh anggota keluarganya divaksinasi. Tinggal nanti sesuai jenjang usianya kan ada jadwalnya sendiri-sendiri. Gitu. Itu termasuk pasiennya juga biasanya? Atau keluarganya? hanya Jadi yang sudah keluarganya. terkena perlu divaksinasi juga nggak, Pak? Tidak. Tidak? Iya. Oh, pakai pengobatan ya berarti Iya, ya? pakai pengobatan. Oh, oke. Pakai pengobatan aja ya. Iya. Terus ini Pak Hadi, Pak Radi, Iya. ini tadi kan biasanya kalau hepatitis B itu warnanya kulitnya jadi kuning, matanya. Iya. Apakah itu selalu indikasi kalau pasien itu terkena hepatitis B atau bisa juga ada diagnosa lain? Jadi pasien begitu matanya agak kuning takut, waduh ini hepatitis B ini, iya. itu hepatitis B ini gitu. Jadi memang kondisi perubahan warna kulit, perubahan di di Kelopak mata. itu pada kondisi-kondisi yang mungkin sudah agak kronis, mungkin sudah agak parah begitu. Cuma di kondisi-kondisi awal memang tidak atau belum terlihat seperti ya. itu. Jadi memang ya pada kondisi awal kita belum bisa, kalau secara visual, secara hanya melihat begitu, memang tidak bisa dibedakan bahwa oh ini sudah terinfeksi virus hepatitis, kecuali dengan pemeriksaan laboratoris. Betul. Ya. Oke. Nah, ini Pak Ro tadi kan sudah banyak sekali ya resiko-resiko dan apa yang harus dilakukan, termasuk tadi ada vaksinasi untuk hepatitis B juga. Nah, ini Pak Ro, tips sederhana. Nah, ini untuk para pemirsa Pak Ro, biar masyarakat itu tidak takut berobat ke rumah sakit. Oh, iya. Nah, biasanya kan, nanti ke rumah sakit nanti kalau ada yang hepatitis B itu resiko banget gitu ya, terutama jangan di penyakit dalam, biasanya banyak yang hepatitis B gitu ya. Enggak juga ya. Bagaimana tips-tipsnya buat para masyarakat agar kalau berkunjung ke rumah sakit itu tidak takut gitu Pak Radi. Yang penting tetap waspada ya. Iya. Jadi yang paling sederhana yang bisa kami sarankan ya tadi ini yang pertama itu jangan takut berobat atau jangan takut datang ke rumah sakit. Karena pihak rumah sakit pun sudah mempunyai prosedur yang aman untuk pencegahan pengendalian hepatitis B ini. Biar tidak menular ya. Ya, justru malah misalnya kita berkeinginan berobat ke rumah sakit kok tidak dilakukan, kita tidak jadi berkunjung ke rumah sakit hanya gara-gara takut kalau tertular hepatitis B, itu malah justru lebih berbahaya ketika kita tidak memeriksakan diri ke rumah sakit hanya karena ketakutan. Jadi sebaiknya memang yang pertama ada itu tidak perlu takut datang berobat ke rumah sakit atau datang berkunjung ke rumah sakit. Karena rumah sakit sudah menerapkan aturan yang sangat ketat untuk pencegahan pengendalian hepatitis B. Kemudian selalu melakukan cuci tangan, itu yang penting ya, karena ini faktor kontak pertama itu biasanya ada pada tangan. Jadi kita memastikan bahwa tangan kita itu aman. Kalau megang-megang sudah bersih ya. Iya, kalau megang-megang, karena di lingkungan rumah sakit itu kan memang tidak bisa kita jamin bebas dari virus ini. Iya. Banyak Pak ya. Banyak. Habis pegang pasien, terus pegang apa gitu menular ya. Makanya kalau makan harus cuci tangan dulu kalau di sini ya. Paling nggak minimal pakai air yang mengalir gitu ya, pakai sabun. Nah, kemudian hindari kontak dengan darah atau produk darah. Jadi ini pengertiannya kita kadang-kadang suka kepo-kepo, pegang-pegang perban atau tutup luka orang lain gitu, mau lihat-lihat gitu.
sakitnya di mana, kemudian menggunakan apa, memegang peralatan medis bekas pakai. Misalnya. Oh, bekas Kadang pakai nggak boleh ya berarti ya, Pak ya? Kadang-kadang kan tertarik, kita melihat-lihat, barangnya kok bagus lah. Kadang-kadang itu sangat tidak aman, ya. Bukan bukan berarti berbahaya, tapi tidak aman. Jadi sebaiknya kita hindari. Lebih beresiko ya? Iya. Ketika masuk rumah sakit kan tentu ada pembatasan himbauan kunjung, kemudian mungkin anak-anak tidak boleh masuk. Karena lebih beresiko juga ya Pak ya? Iya. Kemudian pada area-area tertentu yang memang tidak diizinkan oleh petugas untuk dikunjungi, sebaiknya tidak dikunjungi. Misal kayak ruang isolasi isolasi, ya. Kadang ada beberapa pengunjung itu masih ngotot pengen masuk gitu ya Pak, memaksakan diri. Padahal kalau ruang masyarakat, betul. Padahal ruang isolasi sendiri itu memang khusus untuk isolasi, nggak boleh dikunjungi Pak ya? Boleh dikunjungi. Oke, baik pemirsa, tadi sekilas tentang hepatitis B ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohadi juga bagaimana masyarakat supaya tidak takut ke rumah sakit ya. Tentunya para pemirsa atau para masyarakat kalau ke rumah sakit harus selalu menjaga kebersihan diri, terus juga mentaati peraturan yang ada di rumah sakit. Biar apa? Biar tidak tertular penyakit. Namanya juga rumah sakit ya, banyak orang sakit, kompleks banget ya penyakitnya. Ya itu kalau penyakitnya tidak menular. Nah kalau menular kan bahaya juga. Makanya biasanya untuk rumah sakit pasti banyak banget sudut-sudut untuk cuci tangan. Nah itu bagi para pemirsa kalau ke rumah sakit jangan lupa selalu cuci tangan ya. Takutnya niatnya baik ke rumah sakit nengok orang sakit atau teman saudara yang sakit, tapi pulang-pulang malah membawa penyakit ke keluarga karena lupa dari rumah sakit tidak cuci tangan, nyampe rumah pegang anak, pegang cucu gitu ya. Jadi lebih berisiko, bener kan Pak? Oke. Makanya para pemirsa tentunya kalau ke rumah sakit harus lebih berhati-hati. Ya paling enggak kita taati peraturan yang ada. Nah selain itu juga tadi seperti kalau ada himbauan kalau pasien tersebut memang tidak boleh dibesuk karena masuk ruang isolasi gitu ya. Kadang kalau tetap kekeh mau masuk itu resikonya lebih tinggi ya Pak ya. Meskipun sudah cuci tangan dan lain-lain, tapi kalau sudah tertular kan ya malah jadi penyakit buat pengunjung sendiri. Jadi pokoknya para pemirsa jangan takut ke rumah sakit. Yang penting kita sudah mengikuti himbauan atau aturan-aturan yang ada di rumah sakit. Insya Allah nanti kita aman kalau sudah di rumah sakit. Karena di rumah sakit juga sudah ada petugas PPI yang selalu memantau pencegahan penularan penyakit di rumah sakit. Jadi insya Allah aman. Jadi para pemirsa jangan takut. Oke baik pemirsa, tak terasa sudah 30 menit ya kita berbincang-bincang dengan Pak Rohadi. Kayaknya sudah lumayan cukup pengetahuan kita tentang hepatitis ya. Saya jadi tahu ini setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Rohadi tentang hepatitis. Jadi pemirsa juga lebih tahu, lebih aware juga. Jadi kalau ada saudara atau lingkungannya ada yang terkena hepatitis jangan terus dijauhin gitu ya, jangan ya. Yang penting kita sudah bisa menjaga diri kita supaya tidak tertular. Salah satunya tadi dengan vaksinasi juga Pak ya, vaksinasi juga. Nah itu tadi ya. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai tema-tema kesehatan tentunya di channel kesayangan kita di RSI Sultan Agung Semarang. Jadi pemirsa nanti silahkan pantau terus di channel kami di RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa subscribe dan share info-info yang ada di akun YouTube kami. Insya Allah nanti bermanfaat. Nanti kita akan bertemu lagi di program Dialog Pagi selanjutnya. Saya mewakili kru yang bertugas pada hari ini dan narasumber kita hari ini Pak Rohadi mohon izin undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi